Hello guys, selamat sore untuk kita semua. Saya atas nama Maria Yoviliani Cinjituas dengan NPM 521700020 ingin mempresentasikan salah satu jurnal yang saya review. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pilihan, yaitu kimia membran. Jurnal rujukan yang saya review adalah pembuatan membran film tipis nanokomposit atau sering disingkat dengan TFN baru yang mengandung MCM41 silika nanopartikel atau NPS untuk pemurnian air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan jika struktur pori internal pengisi dapat mempengaruhi kinerja membran TFN dan kemudian mengembangkan TFN kinerja tinggi selaput. Yang melatar belakangi jurnal ini adalah membran reversi osmosis atau RO dan nanofiltrasi atau NF telah banyak digunakan untuk reklamasi air, desalinasi, dan lainnya yang digunakan dalam proses pemisahan. Banyak upaya telah dicurahkan untuk dimodifikasi bahan polimer, mengembangkan membran baru, dan implementasikan. Salah satu membran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah membran film tipis nanokomposit atau TFN. Membran film tipis nanokomposit atau TFN adalah dalam pengembangan aktif di mana nanomaterial tertanam dalam lapisan film tipis untuk meningkatkan fisikokimia membran, properti, dan kinerja. Anggota TFC atau film tipis bran adalah jenis utama membran RO dan NF yang terdiri dari lapisan film tipis yang didukung pada substrat berpori atau lapisan pendukung, sehingga dapat menyebabkan fluks air tinggi, penolakan zat terlarut tinggi, minimum membran busuk hilang, dan daya tahan mekanik yang sangat baik, sehingga membran ini diteliti lebih lanjut untuk proses pemurnian air. Yang berikut adalah metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah desikator, instrumen FTIR, oven, dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah CTAB 95%, TeOS 98%, NaOH, etanol, amonia, air di, TMC, heksan. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama adalah kita mensintesis dan mengkarakterisasi MCM41NP dan bola NP silika. Yang pertama, kita mengambil 3,5 mili NaOH 2 molar, kemudian dicampurkan dengan 480 mili air, kemudian ditambahkan dengan 5 mili larutan TeOS, ditambahkan juga 1,0 gram larutan CTAB. Kemudian diaduk pada suhu 353 Kelvin selama 30 menit. Kemudian didiamkan selama 2 jam. Setelah itu kita akan menghasilkan bubuk putih. Setelah menghasilkan bubuk putih tersebut disentrifugasi pada tekanan 10.000 rpm selama 10 menit, dicuci menggunakan air di. Setelah itu dikeringkan pada suhu kamar dan dikalsinasi di udara pada 823 Kelvin selama 4 jam. Setelah itu kita menimbang 14 gram amonia dicampur dengan 190 mili etanol, dicampurkan dengan 22,3 mili larutan TeOS. Kemudian didiamkan selama 4 jam, diaduk pada suhu kamar 23 derajat Celcius, disentrifugasi pada tekanan 10.000 rpm selama 10 menit. Kemudian dicuci 2 kali menggunakan etanol,
dikeringkan dan dikalsinasi dalam udara pada suhu 723 Kelvin selama 3 jam. Setelah itu kita akan memperoleh produk akhir yaitu MCN41NP dan NP silika bulat. Kemudian sampel yang kita peroleh disimpan dalam desikator. Yang berikut adalah persiapan lapis pendukung PSU dan membran TFN. Yang pertama, lapisan pendukung PSU disiapkan dan direndam dalam larutan 2,0% berat MPD air selama 3 menit. Lalu, lapisan pendukung PSU jenuh MPD direndam dalam 0,15% berat larutan TMC heksan selama 2 menit. Kemudian kita akan membentuk PA lapisan film tipis. Setelah itu, jumlah NP MCM41 atau silika bulat yang terdispersi dalam larutan TMC heksan bervariasi berat dari 0 hingga 0,1%. Lalu campuran NP lengkap dengan larutan TFC heksan dicapai dengan ultrasonication selama 1 jam. Kita akan memperoleh membran TFN. Kemudian membran TFN dibilas dengan heksana murni. Setelah itu didinginkan dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian disimpan dalam air dingin pada suhu 5 derajat Celcius. Dan kita akan memperoleh membran MTFNX atau STFNX. Setelah itu kita akan mengkarakterisasi dan penilaian kinerja membran TFN. Yang pertama, kita menganalisis SEM permukaan membran dilakukan dengan menggunakan sepotong membran dikeringkan pada suhu kamar. Setelah itu kita menganalisis NP untuk memperoleh penampang TEM. Lalu kita menghidrolisis membran dinilai berdasarkan pengukuran murni sudut kontak air. Setelah itu, sampel yang diperoleh dihitung rata-rata kontak sudut dan standar deviasi. Setelah menghitung rata-rata kontak sudut dan standar deviasi, kita mengidentifikasi kelompok fungsional permukaan membran menggunakan FTIR. Setelah analisis FTIR, kita menghitung jumlah kekasaran permukaan membran menggunakan analisis atom mikroskop kekuatan. Setelah itu, kita mengukur potensi streaming untuk menghitung zeta permukaan. Lalu, diukur fluks air dengan berat air meresap pada tekanan transmembran konstan. Lalu, kita menguji keefektifan membran. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi sintesis NP. Berdasarkan grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa XRD sudut kecil dari silika bulat dan MCM41NP menunjukkan 4 sumur puncak diselesaikan pada 2 theta dari 2,11, 3,81, 4,41, dan 5,81. Puncak-puncak ini diindeks sebagai 100, 110, 200, dan 210. Pada grafik kedua, merupakan hasil analisis BET. Berdasarkan hasil analisis BET menunjukkan bahwa MCM41NP memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan untuk NP silika bulat. Ukuran pori di dalam MCM41 adalah sekitar 3,03 nanometer, sementara tidak ada pori internal di dalamnya NP silika bulat yang konsisten dengan hasil XRD. Yang berikut adalah hasil analisis SEM dan TEM. Berdasarkan gambar SEM yaitu A dan TEM B,
dapat dijelaskan bahwa MCM41NP memiliki bentuk hampir bulat. Ukuran dari partikelnya sekitar 100 nanometer. Arai heksagonal sangat teratur dan struktur garis terdeteksi di dalam partikel. Berdasarkan gambar TEM-NP silika bulat pada gambar C, dapat dijelaskan bahwa TEM-NP silika bulat menunjukkan bentuk bola seragam dengan ukuran partikel rata-rata sekitar 100 nanometer, tetapi tanpa pori-pori internal. Ini juga konsisten dengan XRD sudut kecil pola NP silika bulat yang tidak menunjukkan puncak dalam kisaran dari 0,81 hingga 101 dari 2 theta. Yang berikut adalah karakterisasi membran TFN. Pada gambar 4A, lapisan pendukung PSU terdapat puncak 1590 dan 1488 cm dapat ditetapkan sebagai aromatik CIKC peregangan 1325 dan 1298 cm sebagai double dari peregangan gugus sulfon. Semua kelompok sulfon terdapat dalam polimerisasi ikatan silang PSU. Yang berikut adalah morfologi permukaan SEM dari lapisan pendukung PSU, TFC, dan MTFN. Gambar A, berdasarkan pada perhitungan oleh perangkat lunak, image total dari pori lapisan pendukung PSU adalah 1438 pori dengan ukuran pori adalah 23,778 nanometer. Setelah proses IP, lapisan film tipis PA dilapisi pada lapisan dukung PSU oleh reaksi antara MPD dan TMC dan menghasilkan morfologi seperti daun, terdapat pada gambar B, C, dan D. Impregnasi MCM41NP tidak mempengaruhi keseluruhan morfologi film tipis lapisan dalam rentang konsentrasi yang diuji, tetapi agregasi parsial MCM41NP diamati dalam sampel dengan konsentrasi yang lebih tinggi, ditunjukkan oleh lingkaran putih pada gambar 5D. Yang berikut adalah gambar SEM dari penampang TFC dan MTFN 0,5. Gambar TEM pada gambar A menunjukkan bahwa lapisan film tipis PA pada membran memiliki ketebalan antara 300 dan 500 nanometer. Daun seperti struktur lapisan film tipis PA konsisten dengan SEM observasi. Pada gambar B menunjukkan adanya MCM41NP dan agregasi dari MCM41NP bisa jadi terdeteksi pada permukaan lapisan film tipis di TEM lintas gambar bagian. Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa sudut kontak membran MTFN dan sudut kontak membran STFN mengalami penurunan dengan meningkatnya konsentrasi NP dari berat 0 hingga 0,1%. Kontak sudut juga akan menurun ketika berat konsentrasi MCM41NP ditingkatkan menjadi 0,05%, kemudian diratakan dengan peningkatan lebih lanjut dari konsentrasi NP. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan AFM yang digunakan untuk menganalisis lebih lanjut morfologi permukaan membran, dapat dijelaskan bahwa lapisan dukungan PSU asli adalah relatif halus dengan kekasaran RMF 6,8 nanometer, sedangkan TFC membran
menunjukkan kekasaran permukaan yang jauh lebih tinggi 135,5 nanometer karena bentuk seperti daun dari lapisan film tipis PA konsisten dengan pengamatan SEM. Nilai RMS meningkat menjadi 1509,873 nanometer dalam membran MTFN 0,05 yang bisa disebabkan oleh agregasi MCM41NP pada permukaan membran. Yang berikut adalah permeabilitas membran dan penolakan garam. Berdasarkan grafik di atas, gambar 8 menunjukkan bahwa potensi permukaan membran dihitung dari pengukuran potensi mengukus tangensial. Potensi membran PA-TFC memuat konsentrasi 0% berat adalah 75,71 mV. Dengan meningkatnya konsentrasi MCM41NP dari 0 menjadi 0,1% berat, potensial menurun ke 59,54. MCM41NP membawa muatan negatif pada pH 5,8 dan beberapa NP tertanam dapat terpapar ke permukaan membran. NP permukaan kontak langsung dengan elektrolit dapat mengerahkan muatan negatif tambahan di permukaan. Gambar 9 menunjukkan penolakan garam terhadap membran MTFN dan STFN berubah sedikit dengan peningkatan konsentrasi NP. Garam penolakan MTFN semuanya di atas 97,5% untuk NaCl dan 98,5% untuk Na2SO4. Sedangkan yang dari STFN dipertahankan di atas 97% dan 98,5% untuk NaCl dan Na2SO4. Masing-masing Na2SO4 lebih baik ditolak daripada NaCl karena tindakan gabungan proses tolakan elektrostatik dan proses pengayakan ukuran. Gambar 9b menunjukkan bahwa fluks air tinggi diamati pada MTFN membran menghilang ketika NP-MCM41 dicegah dan memasuki lapisan film tipis. Fluks air yang konstan dan penolakan garam pada kondisi yang berbeda menghilangkan kekhawatiran tentang efek potensial dari MCM41NP pada bahan kimia, sifat TMC dalam larutan heksana, dan menunjukkan bahwa sifat kimia monomer TMC tidak berubah untuk mempengaruhi fluks air. Oleh karena itu, NP-MCM41 harus menjadi yang kritis komponen membran MTFN yang berkontribusi pada peningkatan fluks air. Gambar 9C menunjukkan fluks air permeat membran STFN meningkat dengan meningkatnya konsentrasi NP, namun peningkatan rasio 25,6% adalah lebih rendah dari membran MTFN yaitu 63,5%. MTFN dan membran STFN memiliki sifat kimia NPS yang sama, memuat dan hidrofilistatis. Oleh karena itu, perbedaan fluks antara dua selaput ini menjelaskan penting dari pori-pori internal peningkatan fluks air dengan menyediakan jalur aliran pendek untuk molekul air selama proses penyaringan. Yang berikut adalah mekanisme untuk peningkatan fluks air pada membran MTFN. Layar A menunjukkan dukungan PSU berpori layar, sedangkan layar B menunjukkan struktur Rayleigh-Valley dari PA film dengan NP-MCM41 di dalamnya, sedangkan layar C adalah singkatan dari feed solusi yang mengandung elektrolit seperti NaCl. Berdasarkan teori solusi difusi yang banyak digunakan untuk menjelaskan transformasi massal dalam membran PA-TFC, sebuah peningkatan hidrofilisitas membran MTFN
dapat memfasilitasi larut air dan difusi melalui membran. Dengan demikian, meningkatkan permeabilitas air. Selain hidrofilisitas, kondisi cross-linking, dan ketebalan lapisan film tipis, juga faktor-faktor penting yang mengontrol permeabilitas air dan garam penolakan. Kesimpulan, jika dibandingkan dengan STFN, membran MTFN menunjukkan peningkatan kemampuan menunjukkan bahwa jaluran aliran pendek melalui hidrostruktur berpolifilik dari MCM41NPS telah memainkan peran dalam air. Perembesan diharapkan bahwa hidrofilisitas tinggi dan muatan negatif membran MTFN yang diperkenalkan oleh MCM41NP dapat meningkatkan resistensi membran terhadap pengotoran, meskipun pengerjaan tambahan diperlukan untuk memverifikasi hal ini. Sekian dan terima kasih.